Pertama kali saya buka toko itu, yang laku pertama kali itu adalah sapu. Buat bersih-bersih dulu gitu. Oh ya, mungkin buat bersih-bersih dulu kan gitu ya. Bersih dulu. Tapi itu rasanya senang banget gitu. Kali ini juga kita akan membahas bagaimana memulai bisnis khususnya di bidang online, dan tentu kita juga semua akan penasaran bagaimana memulai bisnis ini, dan nanti kita akan hadirkan rekan kita yang akan profesional di bidangnya pada siang hari ini. Langsung aja kita undang Bung Romi. Halo, selamat siang, Bang. Selamat siang Bang. Gimana Bang, sehat Bang? Sehat. Wow. Jadi gini Bang, mungkin kita penasaran ini Bang. Kita sudah sampaikan kepada teman-teman mengenai ilmu marketing di bidang digital, khususnya berbasis online ini, dan saya juga, dan apalagi Bang Desman ya. Jadi dia tadi nanya saya gitu, gimana sih saya memulai usahanya gitu ya. Nah, jadi ya makanya kita undang Abang ya, gimana sih untuk memulai ini dan caranya, prosesnya bagaimana gitu Bang. Oh oke. Baik, terima kasih teman-teman pemirsa Oya Talk Show dimanapun berada saat ini, yang sedang atau telah menyaksikan video ini. Momen kita kali ini tuh eventnya sebenarnya kalau dibilang bicara bisnis digital atau marketing online. Jadi bisnis kan usahanya, marketing kan cara memasarkannya. Benar. Nah, cara masarkannya ini kan ada dua jenis. Ada offline yang kalau kita temukan di pasar-pasar itu kan pada yang jualan di toko-toko itu bicara offline begitu. Nah, kalau online, nah gimana pasarnya di mana gitu. Ya kalau orang awam nyebutnya ya di dunia maya kayak gitu. Nah, sebelum kita meranjak ke istilahnya bagaimana sih pemasarannya, mau tidak mau kan kita harus gimana sih bikin usahanya, ya kan. Nah, jadi di saat ini tuh saya sharing tentang saya memulai usaha kecil-kecilan yang mungkin ada yang tahu atau ada yang kenal, namanya Harajakida. Nah, Harajakida ini sebenarnya bukan tiba-tiba muncul Harajakida gitu. Dan ya orang-orang juga mungkin pada bingung itu Harajakida itu apa gitu ya kan. Nah, nanti jadi ini saya langsung jelasin ya. Langsung dijelasin aja ya. Itu memulai ini Harajakida itu dari mana gitu, kenapa bisa ada toko sendiri sekarang gitu. Ada toko sendiri sekarang. Oke, jadi sejak 2014. Jadi sejak 2014 itu saya itu punya passion atau niat, cita-cita saya mau bikin, saya ingin buka usaha, ya. Nah, basically latar belakang saya itu sebenarnya meskipun sampai saat ini itu ada di bidang digital marketing. Jadi pemasaran secara digital. Yang kita kenal sekarang itu digital itu yang menggunakan media sosial, ya kan, menggunakan marketplace atau toko-toko online gitu kan, atau ya orang kenalnya sekarang namanya online shop, ya kan. Nah, 2014 itu saya belum nikah waktu saya itu. Jadi saya kerja di salah satu perusahaan multinasional yang lokasinya di daerah 2014 di daerah Rawamangun. Kalau pabriknya itu di daerah Cikarang. Nah, saya tuh berpikir gini,
saya kan membidangi atau profesi saya di perusahaan saya kerja waktu itu adalah digital marketing, spesialis malah, ya kan. Kalau gimana dengan ada skill yang saat itu saya ingin memulai usaha dengan dunia online tanda kutip tanpa toko fisik. Iya. Nah, 2015, jadi 2015 kebetulan juga saya itu udah punya kemantapan ingin memulai usaha. Ya saya cobalah, ya kan, saya coba dengan kadang-kadang kita berpikir kayak gini, memulai usaha itu satu perlu modal, Ya. benar kan? Ya. Memulai usaha itu perlu barang. Benar. Nah, saya kepikiran itu, saya pingin buka usaha tanpa modal. Nah, kalau masalah penyediaan modal di awal itu nggak ada kepikiran. Nah, jadi maksudnya, oh saya punya 1 juta, 2 juta, ya kan? Ya. Atau 10 juta, saya baru bisa mulai usaha. Jadi ini tanpa modal lagi. Oh enggak ada. Modal pikiran aja dulu. Ya modal skill lah. Skill. Ya. Karena saya digital marketing ya, saya pingin kok bisa sih saya bekerja di perusahaan sebagai digital marketing. Kenapa saya nggak coba merintis Benar. usaha yang caranya berjualan itu secara online. Kebetulan di Depok dulu itu ada namanya salah satu toko peralatan rumah tangga, furnitur juga, mereka layani furnitur. Ini store ini adalah S Hardware. Jadi saya memulainya itu lihat produk di S Hardware, ya kan? Dia lihat produk di S Hardware. Kayaknya ini bagus gini ya. Tempat saya kan tinggal itu waktu di Depok itu kan berdekatan. Nah, kita berdekatan, ya udah saya coba deh gitu kan. Kalau misalnya suatu saat ada yang beli, ya kan? Ada yang beli, ya udah saya tinggal jalan kaki aja ke S Hardware untuk ngambil barang kan. Foto-fotoin lah barang-barangnya S Hardware yang pingin saya jual gitu. Udah setelah foto-foto itu terus sembarangan aja fotonya. Yang penting posisinya bagus, kelihatan bagus gitu kan. Udah saya masukin pertama kali itu di marketplace Tokopedia. Jadi apa yang di sekitar kita itu yang kita bisa misalnya oh ini pedagang sayur bisa dekat kita, gimana kalau kita jualan online? Jadi apakah perlu modal? Enggak, tinggal ngomong aja. Masnya kan sering dagang di sini, ya kan, sering dagang di sini. Ya udah, gimana kalau kita jualan online? Nah, modalnya dari siapa? Dari dia. Kita hanya memasarkan barangnya dia. Mesan dari jauh-jauh, ini kan di Depok. Ada yang mesan dari Semarang, ya kan? Dari Bali, dari Malang, luar kota. Itu mesannya apa? Mesannya sapu. Jadi pertama kali saya buka toko itu, yang laku pertama kali itu adalah sapu. Buat bersih-bersih dulu gitu. Oh ya, mungkin buat bersih-bersih dulu kan gitu ya. Tapi itu rasanya senang banget gitu. Ya serius, itu senang banget pertama kali orang order, benar kan? Kalau orang order pertama kali itu, berarti ada yang lihat toko gua kan gitu kan? Nah, itu gimana kebanggaannya kita waktu itu? Saya hanya modal foto, masukin di Tokopedia, udah banyak sih yang saya masukin itu. Tapi yang laku pertama sekali itu adalah sapu. Yang selanjutnya nanti ada yang beli piring dari Semarang gitu kan, ada yang beli ember, terus ada yang beli kalau di SRW itu ada namanya buat ngepel gitu ya, ada embernya sekalian, terus ada alat ngepelnya itu. Alat. Saya awalnya gimana
ambil barangnya, ngantar ke JNE-nya udah jaraknya jauh, mau tidak mau saya harus jalan kaki, gitu kan. Wah, luar biasa tuh, wah, apa itu? Malah ada yang tiba-tiba 1 bulan ke depan nggak ada laku barangnya, nggak ada yang beli sama sekali. Nah, 2016 saya mulai memperkecil, istilahnya mengklasifikasikan barang apa sih yang saya ingin jual lagi gitu. Saya bikin baru tokonya di Tokopedia, jadi saya nggak pakai lagi nama itu. Toko itu saya bikin baru, namanya Harajakida. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang Harajakida. Jadi kalau Harajakida ini saya fokuskan ke peralatan rumah tangga. Nah, pada saat 2000 itu mulai lancar tuh orderannya peralatan rumah tangga karena fokusnya ke rumah tangga kan. Nah, 2017 saya putusin kita fokus jualan peralatan makan dan minum untuk restoran Jepang. Nah, 2018 lah saya mutusin untuk bikin nama usahanya, badan usahanya berupa badan hukumnya Harajakida. Nah, sampai sekarang ya puji Tuhan, ya kalau awal 2020 kan ininya masanya pandemi ya. Ya kita semua tahu lah, semua segala kegiatan aktivitas kita sehari itu nggak sesuai yang kita harapkan, mencari mata pencarian juga langsung ngedrop gitu, dan kita juga alami itu begitu. Ya semoga kedepannya pandemi ini cepat terselesaikan dengan baik. Amin. Dan segala lini bisnis ke mata pencarian semua orang itu dapat berjalan kembali. Itu yang kita harapkan, normal kembali. Nah, itu sekilas dari Harajakida. Jadi kalau dibilang memulai bisnis itu kayak gimana, ya itu proses dari saya itu mungkin hanya sebagian yang saya sampaikan. Ya, jadi nggak semua serba instan. Jadi sampai saat ini pun kita banyak customer, ya ada restoran-restoran besar lah, yaitu dimulainya dari kecil dari nol gitu. Itu. Baik, ini lanjut lagi nih Bang. Pastikan dalam menjalankan suatu bisnis, apalagi bisnis online begini kan, pastikan ada suatu kendalanya. Nah, untuk Abang sendiri dalam menjalankan bisnis Abang sendiri, kira-kira pernah ada kendala nggak dalam berbisnis online begini Bang? Bisa dipaparkan ke kita, mungkin kan kendalanya begini, cara menyelesaikannya begini, jadi biar teman-teman tahu, ya kita semua juga tahu di sini. Kendala, kalau kendala itu ya terus terang juga ada kendala. Jadi gini, waktu Harajakida muncul itu, kendala yang apa itu gini, orang kan tahunya melalui Tokopedia, ya kan, melalui Tokopedia, tapi terus kita kebetulan saya buatin websitenya sendiri. Nah, orang yang kontak kita itu ingin tahu tokonya kita. Nah, sedangkan kita kan bergerak secara online. Benar, ya. Tokonya kita ya di Tokopedia atau di marketplace yang lain gitu kan. Nah ini, jadi kendala ini misalnya ada restoran yang hubungi kita melalui chatting, fasilitas chatting Tokopedia itu, ingin langsung survei di lokasi gitu. Ingin melihat barang-barang di lokasi. Nah, sedangkan kita kan non fisik, nggak ada toko fisiknya gitu. Tapi barangnya ada. Jadi barang itu ada di pabrik. Jadi kan kita baru bisa istilahnya, kalau ada orderan baru kita minta proses dari pabrik. Nah, kalau Harajakida sendiri itu awalnya itu ya nggak ada tokonya sama sekali. Kendalanya itu, jadi salah satu yang pertama kali ketemu itu waktu orang hubungi kita, tapi kita nggak ada toko fisik. Nah, di situ saya itu kepikiran, setidaknya
ada tempat orang melihat contoh-contoh barang. Benar. Jadi kan karena kita makanya ini kan memang ke restoran. Orang restoran itu apalagi orang restoran yang mau bikin baru itu ingin lihat sampel-sampel. Nah saya itu pikiran ya udah kita kebetulan dari hasil penjualan ada simpanan untuk bisa kita menyewakan satu tempat. Nah udah kita sewakan tempat. Nah kemudian barang-barang dari mitra pabriknya kita untuk beli sampel. Udah kalau orang yang datang ke situ ya udah bisa lihat sampel-sampel peralatan makan restoran gitu. Pabrik itu kan punya aturannya sendiri. Ada yang bisa pembayarannya tempo, ada yang pembayarannya memang harus bayar duluan baru barangnya dikirim, ya kan? Jadi luar biasa ya penonton. Jadi bagaimana cara memulainya, bagaimana menyikapi kendala-kendalanya ya Bang ya. Dan mungkin akan ke berikutnya setelah istirahat kita ini nanti kita akan membahas juga nanti ya bagaimana teknik-teknik berikutnya lah ya, mengenai cara berjualan secara online. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita istirahat dulu, kembali ke Oya Talk Show. Nah baik, terima kasih kepada teman-teman penonton yang sudah menunggu acara kita Oya Talk Show pada siang hari ini. Dan kita langsung aja, di sini ada rekan kita Bang Desman. Ya, mungkin Bang Desman ini masih ragu-ragu mengenai jualan berbasis online ini. Dia memulai dari mana, tekniknya untuk berjualan itu bagaimana. Nah, mungkin kami kembalikan ke Bang Desman ada yang mau ditanyakan gitu ya. Bertanya kepada narasumber kita biar enggak ragu-ragu lagi Bang. Silakan Bang. Ya Mas Romi, ini saya mau memulai bisnis dalam penjualan online. Tetapi saya ini belum pernah terjun ke penjualan online ini. Jualan online. Ya artinya saya awam lah mengenai penjualan online ini ya. Jadi apa sih tips-tips yang bisa Mas Romi untuk kasih untuk pemula sebagai pemula supaya bisa berjualan di toko online. Toko online gitu ya. Oke, itu aja. Iya. Saya minum dulu ya. Ya silakan. Dari tadi minum Bang. Oke teman-teman Oya Talk Show, jadi kembali lagi kita sharing tadi itu gimana sih memulai awal memulai bisnis itu, apalagi kita sebagai pemula seperti yang Bung Desman tadi sampaikan, yang tanyakan juga ya. Jadi masukan dari saya adalah memulai usaha itu coba apa sih yang dibutuhkan di sekitar tempat kamu tinggal, ya. Apa yang dibutuhkan, terus cocok nggak dengan skill yang saya punya, ya kan? Jadi kalau misalnya di sekitar butuh antar jemput anak, saya kan driver misalnya gitu ya. Saya profesi saya driver. Di sini tuh anak-anak pada diantar sama orang tua sendiri, sedangkan orang tuanya kan pada kerja juga. Nah, simple jadinya. Jadi hubungi orang tua anak itu, datangi, ya kan? Pak, gimana saya kalau ngantar anak-anak bapak, ya nanti undangannya berapa gitu. Nah, itu masalah misalnya ini bukan online ya, tapi saya sampaikan di sini apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang kita pengen, kita mau mulai usaha apa? Mulailah dari lingkungan sekitar kita. Dari sekitar kita. Nah, sesuaikan dengan skillmu sendiri gitu kan.
kamu bisa masak, ya kan? Bisa masak apa? Ya udah, mungkin kompleks sekitar kan atau perumahan sekitar orang-orang kantoran semua. Kadang mungkin anaknya belum dimasakin makanan, ya kamu kan masak, jago masak, ya udah tawarin ke keluarga sekitar, orang tua sekitar untuk menyiapkan makanan anaknya, ya, atau membuat masakan apa gitu kan. Nah itu dulu begitu, ya kan. Seperti yang haraja kita tadi itu, haraja kita itu bukan tiba-tiba udah 2014 idenya ya. Saya aplikasikan itu kan 1 tahun lagi, ya. Nah kalau dibilang saya telat, ya telat sebenarnya. Kenapa bukan dari dulu saya mulai gitu. Nah jadi di sekitar saya tinggal dulu itu di Depok, ya udah, oh ini saya lihat ini ada mall, ada Cosware, ya kan, toko-toko besar. Kenapa saya nggak jualin barangnya mereka? Saya kan memasarkan secara online. Ya udah, saya foto-fotoin aja barang-barangnya mereka. Dia juga tidak merasa dirugikan. Dia tidak merasa Malah dia dirugikan. bersyukur. Malah bersyukur kan, barangnya ada yang kejual, ada yang marketingkan meskipun bukan dalam struktur perusahaan. Nah gitu, dimulai dari lingkungannya kita. Nah sekarang kembali ke online. Oke, kalau seandainya kita tadi udah mulai menawarkan sekitarnya kita, itu kan orang dari omong-omong kan pada mungkin minggu depan order lagi, omong-omong ini kan, mungkin dari mulut ke mulutnya orang apa yang kita tetangga kita tadi pesan makan kita, ya dari istilahnya keluarganya mereka minta ke kita lagi. Nah sekarang ke tahap online. Jadi kalau dibilang tadi apa awalnya, ya coba dari lingkungan kita sendiri gitu. Nah kalau kita bicara tadi masak, ya kan, masak. Nah memasak, ya udah kita kan jago masak. Ya udah kita coba di marketplace kan udah bisa buka catering, udah bisa. Di situ bisa pakai same day, bisa hari itu jadi, atau pakai misalnya pesan hari ini besok dikirim bisa, atau kalau nggak salah di Tokopedia itu bisa 7 hari. Bisa ada namanya ada proses 7 hari. Tapi itu nggak masalah, bukan istilahnya membatalkan order. Istilahnya tempo 7 hari baru dikirim gitu. Nah udah, terus gimana supaya kan banyak ini yang pedagang makanan juga kan gitu, supaya ada ciri khasnya kita. Ya udah, kita bahas packagingnya aja. Misalnya ada pakai stoples, terus udah cetak stiker kasih di situ. Misalnya Mamma Mia Leggatos misalnya nama contohnya ya kan gitu. Udah dipasarkan secara online, biar aja di situ. Nah kalau seandainya ingin istilahnya supaya banyak orang tahu, di Tokopedia itu ada namanya fiturnya itu top ads, jadi beriklan. Hanya saja beriklan itu ya bisa 50.000, bisa 100. Berbayar masuknya. Iya berbayar, jadi supaya di broadcast ke semua orang gitulah. Nah itu kalau dibilang mau sebagai pemula, ya apa yang di lingkungan kita, ya jangan berpikir modal dulu apa yang di lingkungan kita. Kita punya tenaga, kita punya skill, udah itu yang kita manfaatin dulu gitu. Nah lambat-lambat akhirnya kita akan berpikir, oh ini gimana supaya bagus lagi, tahap demi tahap. Jadi jangan berpikir, menurut saya, bagi teman-teman Oyatoso, jangan berpikir waduh saya harus siapin modal sekian dulu gitu kan, harus sekian dan harus ada tokonya, pusing sendiri, lama-lama nanti nggak jadi. Iya serius, lama-lama nanti nggak jadi. Hanya terlintas di pikiran kita aja, waduh saya mau bikin usaha, udah lewat 1 tahun, saya mau bikin usaha baru, belum juga bikin usaha yang kemarin, udah lewat 1 tahun gitu kan. Nah
Sedangkan yang kita bilang kemarin yang sederhana itu aja kita belum memulainya gitu kan. Nah misalnya kan itu makanan butuh budget beli barangnya, beli bahan-bahannya. Nah caranya gampang. Misalnya ada makanan atau ada pesanan yang selama ini ya kan, pesanan selama ini yang udah mereka pesan apa? Fotoin, ya fotoin, lihat angle yang bagus, udah itu sebagai data untuk foto-foto produknya kita nanti. Siapa lagi yang pesan ya kan, mungkin beda menu, pisang misalnya ya fotoin pisangnya gitu kan. Lebih enak kalau kasih stiker di samping menunya gitu ya kan, bahwa itu punya toko Bang Desman gitu kan. Nah itu selanjutnya. Nah modal dari siapa? Orang kan pesan dari kemarin-kemarin ya kan, kita cuma modal foto yang kemarin-kemarin, udah tawarkan itu secara online. Mungkin nanti kedepannya bikin variasi baru atau apa itu ya mulai aja dulu yang ada dulu gitu. Nah itu memulainya. Terus cara memasarkannya, nah ya, cara memasarkannya secara online itu kalau kita menggunakan marketplace yang harga kita sekarang kan ke Tokopedia itu ya udah masukin produknya, bikin judulnya yang menarik, fotonya juga yang menarik, terus deskripsi yang ada kaitannya dengan judul, dengan foto. Jangan juga nanti ngomongnya nasi goreng yang ada nasi uduk, ya kan? Nah ini perlu dijaga juga buat calon-calon pembeli. Nah jadi apa yang di judul sesuai dengan isi deskripsinya. Nah kalau lebih baik itu ada packagingnya, ada stikernya, itu udah nge-branding itu sendiri aja. Nah itu bicara kalau fitur-fitur misalnya memasarkan di Tokopedia misalnya itu salah satu saya sampaikan tadi itu ada namanya fitur Top Ads untuk beriklan. Modalnya itu cuma minimal 50.000. Nah, itu yang 50.000 itu per bulan atau? Oh enggak, misalnya itu kan by click ya. Ya kalau ada orang yang klik ya bayar gitu. Misalnya satu klik 100 rupiah. Nah itu jadi by click aja berapa. Ya kalau seandainya banyak yang klik memang banyak yang tahu produknya kita kan. Nah itu salah satu sekarang 50.000 masa kita nggak bisa siapin 50.000. Saya nggak bilang 100.000, 500.000, 1 juta, enggak, 50.000 aja. Nah kita itu bisa set up di Tokopedia itu 50.000 ya budgetnya ya. Per kliknya itu cuma pinginnya itu 100 rupiah bisa, atau pinginnya itu per kliknya itu 200 rupiah bisa. Nah itu bisa. Jadi kan kebayangkan 50.000 dibagi 100 rupiah jadi berapa kali klik? 500. Nah itu kan berarti ada 500 yang lihat barangnya kita, benar nggak? Coba kamu bikin toko ya, toko offline, pada hari itu bisa 500 orang yang lihat toko Ya nggak ada, mungkin, ya. belum tentu. Nah dengan adanya fitur di marketplace misalnya Tokopedia, dengan biaya 50 rupiah orang itu sudah melihat toko Bang Desman itu 500 orang. Ya. Nah dampaknya itu luar biasa. Jangankan beli dulu, lihat toko kita itu kan kita ngarepin siapa sih yang lihat tokonya kita. Saya ingin datang orang berkunjung ke tokonya. Kita berpikir offline aja lah. Udah buka toko offline, nggak ada yang lihat. Nah gimana caranya supaya ada yang lihat? Langsung bikin kalau di offline ya, bikin spanduk, iya kan? Nah beginilah kalau bicara dengan online. Nah misalnya kita menggunakan layanan dari Tokopedia yaitu Top Ads. Nah daripada kita mendatangkan orang di offline, undang dulu dia kan kadang itu opening, undang orang,
udah bayar biaya makannya orang, sewa tempat, sewa tempat, karyawan, bikin bikin apa itu, tenda-tenda, dekornya lah pasti. dekornya, ya kan? Berapa yang biaya diperlukan? Iya kan? Coba berpikir kita jernih aja lah. Iya. Nggak mungkin kan hanya 1 juta. Mendingan kalau Bang Devan kasih 1 juta sih dengan acara itu, masukin ke iklan itu, saya yakin berkali-kali banyak yang order. Kita berpikir itu aja. Nah, orang yang kita undang di acara itu belum tentu juga beli. Nah, kalau di layanan iklan di Top Ads itu orang beli, karena kita targetkan orang-orang yang interest dengan makanan. Jadi misalnya saya kan jual makanan, ya kan, makanan ringan atau makanan berat, terserah, ya kan. Kita bisa targetin orang yang suka itu. Jadi bisa, jadi nggak mesti harus sembarangan. Bisa kita target, oh yang suka jam, bisa. Yang suka baju fashion, bisa. Atau lebih fashion. Kita lebih spesifik lagi masalah fashion. Yang suka celana dalam misalnya, bisa. Jadi kan minim budgetnya. Karena kan kita jual, memang benar-benar jual celana dalam, bukan bicara fashion, bukan bicara pakaian. Ya kalau kita targetin yang lagi nyari celana dalam, ya itu benar-benar orang yang lagi butuhkan celana dalam kan gitu. Nah itu kan mulai, tadi saya bilang mulai 50.000. Nah ini siapapun mau gunakan yang mau gunakan marketplace apa, mau jualan di mana aja, di platform apa itu, salah satu yang saya tekankan adalah jangan berpikir modal. Yang penting kamu punya semangat, punya kemauan, ya kan, punya niat untuk mencari penghasilan sampingan, ya. Nah, jangan berpikir juga saya ingin apa, jangan nanti tiba-tiba stres kayak gitu. Nah, untuk mitra-mitra nanti, misalnya kalau udah berkembang, udah berjalan 2, 3 bulan, 5 bulan, nah kita pasti akan kepikiran gimana kita bermitra sama yang supply barangnya kita. Nah, itu gampang. Nah, kalau kita nggak mulai dulu, gimana kita sampai tahap berikutnya, kita nggak tahu. Nah itu ada kendala, pasti ada kendala. Nah kendala itu yang semangat kita gimana supaya terselesaikan kendala itu dan kita tetap juga maju. Jadi memulainya itu adalah coba dari lingkungan sendiri, atau apa yang dibutuhkan saat ini tapi belum ada, atau mungkin sedikit udah ada tapi kompetitornya sedikit, mungkin harganya lebih mahal, kalau kita mungkin masih bisa kurang kayak gitu. Nah itu nggak apa-apa. Nah itu dari saya tips memulai usaha, ya. Terus strategi memasarkan misalnya ke marketplace secara online, apalagi kalau misalnya punya akun media sosial, udah kirim ajak teman-teman untuk berkunjung ke media sosialnya Bang Desman, ya kan, nah gitu, store-nya Bang Desman, untuk lihat-lihat produk kayak gitu. Udah sharing aja. Nah kalau seandainya punya budget berikan di Tokopedia misalnya Rp50.000, udah alokasikan di situ, iklankan supaya orang juga makin banyak yang kenal. Nah itu Rp50 ya, itu kalau orang paling habis sehari, habis berapa jam sih, tapi kalau kita manfaatkan untuk jualan kita, itu banyak yang datang berkunjung ke kita, ke tokonya kita. Itu sekilas dari saya sih. Ya, oke. Jadi kita udah paham sedikit ini ya, Bang ya. Ini yang saya bingung ini, Bang, tentang pemasarannya. Jujur saya sendiri bingung ini. Sebetulnya saya kepingin. Contohnya saya punya semangat. Saya udah tahu cara memasarkan. Tapi contohnya ini gelas. Saya ngambil produknya di mana? Contohnya ini saya beli lewat
marketplace juga, ini aplikasi-aplikasi kan harganya sama, gitu bang. Yang saya bingungnya ini barang produk yang saya mau jual ini saya ambilnya dari mana gitu, biar harganya lebih murah. Gitu. Soalnya kalau saya ngambil di toko-toko yang ada di harganya online juga sama gitu ya, makanya ya buat apa juga kan, itu juga pesaing saya. Nah tekniknya itu gimana Pak biar saya bisa dapat harga murah? Oke, jadi misalnya udah berjalan ini, tokonya jualannya udah berjalan. Nah sekarang kita ingin yang mungkin selama ini beli barangnya ke yang penjual di marketplace juga, harganya sama aja tentunya kan gitu kan. Nah kita kan berpikiran pingin pengembangan selanjutnya ya kan. Pastilah kita kepikiran itu gimana supaya calon pembelinya kita itu mendapatkan harga jauh lebih kompetitif. Istilahnya ya ada selisih lah dari toko-toko yang lain, atau mungkin kualitas kita barang kelihatan sama tapi kualitasnya beda, itu juga satu indikator orang membeli barang kita. Jadi meskipun banyak toko yang jualan produk yang sama, itu kembali ke servis. Nah ada itu barangnya sama tapi itu kelihatan ngambil dari store orang, terus deskripsinya acak-acakan ya kan, dan kemudian barang sama seperti yang sampaikan tadi itu, ya coba cari barang yang sama tapi kualitas mungkin yang lebih kayak gitu, atau mungkin yang harga terjangkau buat calon pembelinya kita gitu. Nah sekarang kita nggak mungkin dong kita pasti kita berpikir nggak mungkin dong kita begitu aja, masa kita beli barang dari pedagang ya kan, mau tidak mau kan kita harus ngambil marginnya, keuntungannya kita lah, itu kan makin tinggi harga jualnya kan. Nah sekarang ini tuh kalau ingin kebanyakan ya pabrik itu atau supplier distributor besar itu sudah sangat membuka pintu buat calon-calon penjual ya, apalagi dengan maraknya dunia digital saat ini tuh udah banyak yang membuka peluang bagi kita penjual, baik personal atau berdasarkan dia punya badan usaha. Penjual secara online juga dilayani? Penjual secara online juga dilayani. Nah jadi mereka nanti akan membuka namanya layanan reseller, jadi menjual barang kembali. Kalau dulu kan sebelum ya di bawah 2010-an, artinya kan agak susah itu bekerja sama pabrik ya kan, yang supply barang utamanya harus ada minimal order ya kan, harus bikin legalnya dulu ya kan, harus punya toko fisik gitu kan, banyak kali persyaratan dulu itu. Tapi sekarang itu sangat mudah. Misalnya mau jual bicara aksesoris, itu banyak sekarang dari distributor besar itu membuka layanan reseller. Meskipun misalnya reseller dan juga buka layanan dropship. Jadi dropship ini adalah kita memasarkan barangnya yang kirim dari pihak penyedia barang. Nah kita perlu modal, nggak ada kan? Hanya modal memasarkan gitu. Hanya modal memasarkan doang. Kita modal foto dari penyedia barang, kita pasarkan, ya kan? Ada yang beli, yang kirim oleh penyedia barang. Nah, yang kirim kita kan cuma masarkan, nggak packing. Nah itu namanya dropship. Jadi kita cuma masarkan barang, ada yang beli, kita proses ke penyedia barang atau pabriknya, pabriknya nanti yang kirim. Nah, oke Bang, tahan dulu Bang. Ini saya mau lanjut bertanya. Itu kan kita langsung ke toko ini, ke pabriknya. Itu kan pabrik kan, ya maunya kan ada barang, ada juga uang. Nah gitu. Nah, untuk yang pembelinya kita ini, dia juga duluan transfer uangnya atau setelah barang gitu Bang? Nah, kalau kita biasanya mungkin pengalaman Abang. Nah,
Jadi kalau bicara di marketplace itu kan pembelinya beli dulu, ya kan, beli dulu. Jadi di marketplace itu ada istilahnya namanya REBER, rekening bersama. Jadi atau istilah asingnya itu escrow. Escrow adalah rekening bersama. Jadi misalnya kita bicara Tokopedia nih, ya kan, ada calon pembeli, di dalamnya ada penjual di Tokopedia-nya. Oke, pembeli beli barang ke penjual itu melalui layanan Tokopedia. Nah, pembeli melakukan pembayaran. Nah, hasil pembayaran itu masuk ke rekening bersama Tokopedia. Nah, setelah barang diproses oleh penjual terus nyampe ke pembeli, ya kan, nanti terus barang udah diterima, 1 kali 24 jam kalau nggak salah itu dana yang dari pembeli tadi yang dimasuk di Tokopedia itu otomatis masuk ke saldonya kita penjual. Nah itu, jadi nah sekarang berbicara tadi kita nih ke penyedia barang ini, bukan bicara ke marketplace. Nah kita harus pintar. Kalau seandainya pabrik itu nggak bisa mengakomodasi kebutuhannya kita, sedangkan kita masukkan barangnya, ya udah jangan bekerja sama di situ. Cari yang lain. Banyak kok yang sejenis. Misalnya aksesoris handphone, bukan dia aja yang nyiapin aksesoris handphone. Udah banyak kok secara online, bisa dicek di Google lah. Reseller online, ya kan? Cukup jual barang, nanti kita yang kirim, ya kan? Atau sistem dropship kayak gitu. Dropship itu ya seperti tadi itu. Kalau reseller kan kita beli barang, ya kan, harga reseller nanti sekian, harga jual sekian. Nah nanti yang penyedia barang ini atau pabrik ini itu harga jualnya itu beda dengan harga sebagai reseller. Nah itu. Oke, jadi mungkin kita udah hampir jelas semua ini ya Bang ya, bagaimana cara memulai dari awal, bagaimana cara memasarkannya, dan bagaimana cara kita juga mengetahui cara bekerja sama dengan pabriknya. Ini udah hampir tuntas semua Bang. Jadi mungkin ada kata motivasi dari Abang juga buat kita semua sebelum acara kita ini kita tutup, biar kita lebih semangat lagi, atau kesimpulannya lah ini untuk memulai penjualan secara online ini Pak. Silakan. Oke, poinnya adalah mulai aja dulu. Udah. Itu aja ya. Itu aja. Dan yakin dan semangat. Dan semangat gitu. Apapun kendalanya kita harus tetap semangat gimana cara eksekusinya. Oke. Nah baik teman-teman, kita sudah dengarkan bersama teknik-teknik cara digital marketing secara online yang kita sudah bahas pada siang hari ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dan semoga bisa memulai usaha ini dengan semangat tanpa ragu-ragu, soalnya teknik-tekniknya sudah kita bahas bersama. Dan sebelumnya terima kasih Bu sudah bisa memaparkan pada siang hari ini teknik-teknik berjualan secara online, dan juga kepada Bang Desman selaku tamu kita pada siang hari ini yang ikut menemani kita dan ingin memulai bisnis online ini. Amin. Dan juga terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah menonton acara kita Oya Talkshow pada siang hari ini. Ya kalau ada komen nanti silakan di komen. Mungkin kalau ada komen, pertanyaan silakan. Silakan langsung dijawab oleh narasumber kita nantinya. Mungkin itu saja, dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaklum, dan semoga Oya Talkshow ini maju ke depan dan support, like dan subscribe. Mungkin itu aja. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.